Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memaparkan kajian buku The Philosophy of Mathematics Education karangan Paul Ernst dengan beberapa referensi lain yang terkait mengenai kritik terhadap filsafat absolut matematika. Pada pemaparan ini terdiri dari pendahuluan, pandangan absolutis pengetahuan matematika, pandangan falibilisme yang menentang absolutisme, dan terakhir kesimpulan. Pendahuluan, tujuan utama dari bab ini adalah untuk menjelaskan dan mengkritik perspektif epistemologis matematika yang dominan. Berdasarkan perspektif epistemologi, kebenaran matematika terbagi dalam dua kategori, yaitu pandangan absolut dan pandangan falibilis. Absolutis memandang kebenaran matematika secara absolut, bahwa matematika adalah satu-satunya dan mungkin satu-satunya bidang pengetahuan yang pasti, tidak perlu dipertanyakan lagi dan objektif. Sedangkan pandangan falibilisme bahwa kebenaran matematika dapat salah dan dapat diperbaiki dan tidak pernah dapat dianggap melampaui revisi dan koreksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai absolutisme dan falibilisme akan dibahas satu persatu pada video ini. Pandangan absolutis pengetahuan matematika. Absolutism mathematics atau absolutisme matematika dari sisi bahasa atau istilah adalah sebuah paham yang mengatakan bahwa matematika itu kebenarannya absolut atau mutlak. Lebih dari kebenaran absolut dalam istilah, maknanya juga ada istilah certain atau kepastian. Ada beragam pandangan yang dapat dilihat di buku Paul Ernst, antara lain ada pandangan dari Fels dan Sellers, antara lain sebagai berikut. Maksudnya adalah validitas matematika berasal dari ketetapan atau kesepakatan yang menentukan arti atau makna konsep matematika. Jadi, makna konsep matematika yang kita pahami adalah kesepakatan di kalangan matematikawan, dan itulah kemudian jika kita katakan suatu pembuktian itu valid, atau kita melihat bahwa validitas pembuktian matematika itu valid, sebenarnya validitas itu adalah ketetapan dari matematikawan yang menentukan makna konsep matematika. Kalimat selanjutnya, oleh karena itu, proposisi matematik pada dasarnya itu benar menurut definisi. Definisi itu apa? Definisi adalah yang disepakati oleh matematikawan berupa pengertian atau batasan apa makna sebuah konsep, dan itu ditetapkan benar. Benarnya adalah benar karena definisi atau benar menurut definisi. Pendukung lain dari kepastian matematika dikemukakan oleh Ayer dan dikutip oleh Ernst dalam bukunya sebagai berikut. Whereas a scientific generalization is readily admitted to be fallible, the truths of mathematics and logic appear to everyone to be necessary and certain. Maksudnya, generalisasi saintifik atau ilmiah diakui bahwa generalisasi itu walaupun bersifat ilmiah tapi bisa saja salah. Tetapi kalau di matematika, di kebenaran matematika dan logika, tampak bagi setiap orang bukan hanya sekedar perlu, tapi bahkan kebenaran dan logika itu pasti. Inilah yang menarik dari matematikawan ketika menyebutkan pasti. Kalimat selanjutnya, the truths of logic and mathematics are the analytic proposition or tautologies. Di sini dikatakan bahwa kebenaran logika dan matematika adalah proposisi analitik atau tautologi. Analitik maksudnya bisa dibuktikan dengan menggunakan logika atau metode matematika. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai saja atau benar saja. Agar dapat dikatakan benar, harus dibuktikan agar dapat dipertahankan secara ilmiah. Tautologi adalah pernyataan yang selalu bernilai benar. Kenapa di matematika selalu perlu dibuktikan? Karena itu semua adalah proposisi analitik. Jadi, jika sebuah pernyataan sudah dikatakan benar,
harus dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode logika atau matematika. Kemudian, the certainty of a priori propositions depend on the fact that they are tautologies. Maksudnya, kepastian proposisi a priori bergantung pada fakta bahwa proposisi a priori tersebut itu adalah tautologi. A priori terdiri dari kata a, itu tidak, priori itu pengalaman sebelumnya. Sehingga a priori lawannya adalah posteriori, dan pengetahuan matematika itu adalah a priori yang tidak bergantung pada pengalaman. Pengetahuan a priori terdiri dari proposisi hanya berdasarkan alasan saja, tanpa pengamatan dari dunia. Alasannya terdiri dari penggunaan logika deduktif dan makna istilah. Biasanya dapat ditemukan dalam definisi. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan matematika diklasifikasikan sebagai pengetahuan a priori karena terdiri dari proposisi yang menjelaskan atas dasar alasan saja. Alasannya termasuk logika deduktif dan yang digunakan sebagai definisi hubungannya dengan aksioma matematika atau postulat adalah sebagai dasar untuk menyimpulkan pengetahuan matematika. Sebaliknya, empiris atau pengetahuan posteriori terdiri dari proposisi yang menjelaskan berdasarkan pengalaman, yaitu dengan pengamatan dunia menurut Wesley tahun 1949. Kemudian, kapan sebuah proposisi disebut tautologi? Penjelasannya di kalimat berikutnya. A proposition is a tautology if it is analytic. Proposisi disebut tautologi jika proposisi tersebut bersifat analitik, yaitu dapat dibuktikan dengan metode tertentu, yaitu metode logika atau metode matematika. A proposition is analytic if it is true solely in the virtue of the meaning of its constituent symbol and cannot therefore be either confirmed or refuted by any fact of experience. Sebuah proposisi bersifat analitik jika benar semata-mata berdasarkan makna simbol-simbol yang konsisten, dan oleh karena itu tidak dapat dikonfirmasi atau disangkal oleh fakta pengalaman apapun. Selanjutnya, di bahasan berikutnya terdapat pandangan Paul Ernst yang menyatakan bahwa pengetahuan matematika diklasifikasikan sebagai pengetahuan a priori karena terdiri dari proposisi yang ditegaskan atas nalar saja. Landasan pembenaran berupa logika deduktif dan definisi yang digunakan dalam hubungan dengan serangkaian aksioma atau postulat yang diasumsikan sebagai dasar untuk menyimpulkan pengetahuan matematika. Jadi, dasar dari pengetahuan matematika yaitu dasar untuk menyatakan kebenaran proposisi terdiri dari pembuktian deduktif. Ciri khas kepastian teoritis berakibat pada pernyataan analitis yang tidak membawa informasi faktual, tidak memiliki implikasi faktual, tidak memuat kandungan empiris, sesuatu yang berbeda dengan pernyataan sintetis, sehingga kebenaran pernyataan analitis dapat divalidasi tanpa referensi bukti empiris. Jadi, validitas kebenaran matematika tidak terletak pada sifat self-evident-nya dan tidak pula pada dasar empirisnya, akan tetapi diturunkan dari persyaratan yang menentukan makna konsep-konsep matematika. Dengan demikian, proposisi matematika adalah benar menurut definisi. Kebenaran a priori sekali benar, maka untuk seterusnya dan selamanya benar. Metode deduktif menggunakan inferensi logis yang mempertahankan atau menjamin kebenaran pengetahuan matematika. Karena kebenaran pengetahuan matematika itu dideduksi atau diturunkan dari kebenaran juga atau berdasarkan asumsi. Penganut absolutisme begitu keras dalam pandangannya karena mereka mengatakan kebenaran matematika adalah kebenaran yang pasti. Absolutis memandang pengetahuan matematika didasarkan atas dua jenis asumsi. Matematika ini berkaitan dengan asumsi dari aksioma dan definisi, dan logika yang berkaitan dengan asumsi, aksioma, aturan menarik kesimpulan, dan bahasa formal serta sintak.
Munculnya aliran absolutisme dalam matematika dipicu oleh adanya perbedaan setidaknya dalam dua hal berikut. Pertama, pandangan umum bahwa matematika merupakan resultan antara sistem aksiomatik dan sistem logika. Pandangan ini menyatakan eratnya hubungan antara matematika dengan logika. Sebagian menganggap logika tercangkup dalam matematika, disebut aliran formalisme, dan sejalan dengan itu, intuisionisme berpendapat logika adalah cabang dari matematika. Sementara yang tidak setuju mengatakan bahwa logika adalah segalanya, sedangkan matematika adalah sebagian kecil dari logika, atau matematika adalah cabang dari logika, yaitu aliran logisisme. Kedua, terjadinya krisis landasan matematika yang melanda pondasi teori himpunan dan logika formal membawa matematikawan mencari landasan filsafat untuk merekonstruksi matematika agar diperoleh landasan yang lebih kokoh. Kedua pernyataan ini memunculkan tiga arus utama filsafat matematika, yaitu paham aliran logisisme dipimpin oleh Russell dan Whitehead, aliran intuisionisme dipimpin oleh Brouwer, dan aliran formalisme dipimpin oleh David Hilbert. Pandangan falibilisme menentang absolutisme. Menurut falibilisme, kebenaran matematika dapat menjadi subjek yang begitu sederhana dan banyak hal dapat dikritisi. Kebenaran matematika bersifat tidak sempurna atau falibel, tidak kokoh, dan di masa depan dapat dikoreksi serta direvisi. Menurut Lakatos dalam Ernest, banyak hasil kerja ahli matematika, ahli logika, dan filsuf, seperti hasil kerja dari Russell, Frenkel, Carnap, Weyl, von Neumann, Bernard, Church, Gödel, Mostowski, dan Kalmar, yang berpendapat bahwa tidak mungkin terdapat kepastian yang lengkap dalam matematika. Bahkan mereka cenderung mendukung bahwa pengetahuan matematika mempunyai dan memerlukan landasan empiris sebagai pintu masuk untuk menolak absolutisme. Falibilisme menyatakan bahwa pandangan absolutisme hanyalah sebuah idealisasi berlebihan, lebih sebagai sebuah mitos belaka. Bagi aliran falibilisme, matematika yang dikembangkan aliran absolutisme adalah dongeng indah yang tidak membumi. Seperti yang ditunjukkan oleh Golden First Incompleteness Theorem atau teorema ketidaklengkapan pertama Gödel, bahwa bukti-bukti yang diberikan tidak cukup untuk menunjukkan semua kebenaran. Teorema ini ditulis dalam matematika formal yang sangat teknis, dapat dinyatakan secara lebih sederhana dari terjemahan bahasa Inggris sebagai berikut. Setiap teori yang dihasilkan secara efektif yang mampu menyatakan aritmatika elementer tidak dapat sama-sama konsisten dan lengkap atau komplit, khususnya untuk setiap teori formal yang secara efektif dihasilkan dan yang konsisten, yang membuktikan kebenaran aritmatika dasar tertentu. Ada suatu pernyataan aritmatika yang benar, tetapi tidak dapat dibuktikan dalam teori ini, menurut Kleene tahun 1967. Tesis dari falibilisme memiliki dua bentuk yang ekuivalen, satu positif dan satu negatif. Bentuk negatif berkaitan dengan penolakan terhadap absolutis, yaitu pengetahuan matematika bukan kebenaran yang mutlak dan tidak memiliki validitas yang absolut. Bentuk positifnya adalah pengetahuan matematika dapat dikoreksi dan terbuka untuk direvisi terus-menerus. Seperti yang dituliskan Ernest dalam bukunya, memaparkan beberapa kutipan dari berbagai ahli logika matematikawan dan filsuf yang mendukung falibilisme, antara lain pendapat Popper tahun 1979 yang menyatakan bahwa tidak ada sumber pengetahuan yang otoritatif. Otoritatif adalah jenis kebenaran yang seolah-olah benar karena yang menyatakan hal itu adalah orang yang punya otoritas, misalnya pemuka agama atau semua orang yang punya gelar pendidikan yang tinggi. Intinya, orang yang dianggap lebih berkuasa dan lebih kompeten karena punya otoritas, dan tidak ada sumber yang dapat diandalkan secara khusus.
Semuanya diterima sebagai sumber inspirasi, termasuk intuisi. Intuisi melibatkan rasa mengetahui tanpa mengetahui bagaimana seseorang mengetahuinya. Tapi tidak ada yang aman dan kita semua bisa salah. Pendapat berikutnya, menurut Hertz tahun 1979, yang menyatakan bahwa masuk akal untuk mengajukan tugas baru bagi filsafat matematika, bukan untuk mencari kebenaran yang tidak dapat diragukan, tetapi untuk memberikan penjelasan tentang pengetahuan matematika sebagaimana adanya. Pengetahuan matematika itu dapat salah, dapat diperbaiki, tentatif dan berkembang, seperti jenis pengetahuan manusia yang lainnya. Berdasarkan paparan tersebut, sehingga ditarik kesimpulan bahwa sejarah perkembangan matematika menunjukkan bahwa secanggih apapun upaya yang dilakukan untuk membangun matematika yang suci tak bernoda, namun tetap saja matematika dilanda krisis dan menghasilkan kontradiksi. Menurutnya, aliran valibilisme matematika menangani hubungan kuantitatif dalam dunia nyata. Ini bertolak belakang dengan pandangan absolutisme, hingga asumsi kebenaran seperangkat aksioma baru akan nampak terbukti setelah melalui masa-masa panjang pengamatan dan pengalaman atas realitas, bukan berdasarkan pembuktian secara deduktif aksiomatik. Hal ini didukung oleh kemampuan operasi matematika diterapkan pada dunia nyata dan mendapatkan hasil yang bermakna, yang memperlihatkan adanya tarik-menarik atau afinitas antara matematika dan dunia nyata, sehingga matematika memiliki kegunaan praktis. Demikianlah pemaparan materi mengenai kritik terhadap filsafat absolutis matematik berdasarkan buku karangan Paul Ernst dan beberapa referensi terkait. Berikut referensi yang saya gunakan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.